Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa firman-Mu adalah ajaib dan hidup di dalam setiap kami. Kalau sampai saat ini firman-Mu terus berbicara kepada kami semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Hari ini kami dengan tenang, rindu untuk Tuhan berbicara kepada kami. Kami sangat terbatas, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan setiap kami, tidak hanya sekedar membaca, merenungkan, tetapi dimampukan untuk menghidupinya. Berkati selama kami merenungkan sabda-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Nah, coba katakan di samping kiri kanannya, kamu adalah orang yang berhikmat. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ajak kita ya seperti tema yang sudah dilihat, hikmat yang dari atas ya. Nah, saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah menemukannya? Kalau sudah katakan haleluya. Sudah? Haleluya. Oke, kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita sekalian. LAI memberi judul Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Biarlah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita, setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu sudah terkasih, ketika saya masih kecil nih, ini saya masih kecil ya, walaupun sekarang saya tetap kecil ya. Nah, waktu saya kecil, tepatnya mungkin saya SD, saya itu punya suatu konsep berpikir yang akhirnya cukup mempengaruhi hidup saya selama masa sekolah, dari saya SD sampai saya SMA. Konsep berpikir seperti apa? Konsep berpikir bahwa menjadi juara satu adalah kebanggaan bagi semua orang. Menjadi juara satu adalah kebanggaan bagi semua orang. Mengapa? Mengapa menjadi kebanggaan bagi semua orang? Saat itu pikiran saya seperti ini. Kalau menjadi juara satu, berarti menjadi orang nomor satu. Menjadi juara satu, berarti menjadi orang yang lebih pintar dari orang-orang yang pintar. Menjadi juara satu, berarti saya mengalahkan orang-orang pintar lainnya. Menjadi juara satu, berarti saya menjadikan siapa saja orang yang melihat saya akan memandang saya bahwa saya sebagai orang penting, karena saya juara satu. Dan memiliki kemampuan dan keberadaannya diakui orang. Saya berpikir bahwa semua orang juga akan berpikir demikian. Ketika di saat itu saya masih kecil, saya pikir orang-orang juga akan berpikir demikian. Karena itu tidak heran kenapa saya bisa berpikir demikian, karena itulah yang saya lihat selama saya sekolah. Saya lihat bagaimana teman-teman sekolah saya berlomba-lomba atau bahkan bersaing sampai berambisi untuk mendapat juara satu. Ya apalagi kalau di daerah ya, kalau juara satu itu seperti kebanggaan yang banget gitu. Nah semasa saya sekolah Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana teman-teman saya itu betul-betul berlomba habis-habisan ya. Mulai dari mereka itu giat belajar, mereka rajin kerjakan tugas,
Mereka rajin diskusi, kerja kelompok. Mereka hadir tepat waktu di kelas. Mereka nggak pernah absen. Mereka tidak pernah absen kecuali sakit ya. Kecuali sakit, baru terpaksa nggak bisa sekolah. Sampai ada yang les pelajaran, supaya bisa menguasai minimal 1 mata pelajaran, atau bahkan lebih, supaya menjadi seseorang yang pintar atau juara 1 di kelas. Cara yang demikian juga cara yang saya lakukan. Saya belajar sungguh-sungguh, saya kerja kelompok, saya berusaha supaya saya nggak absen, dan bahkan saya minta papa saya supaya saya bisa les. Ya walaupun papa saya susah waktu itu kasih les saya. Nah, bukan hanya seperti itu ya, di dalam persaingan sampai kepada saya titik masuk SMP dan SMA, semakin saya lihat persaingan itu semakin kuat, hingga berujung kepada persaingan yang berambisi berlebihan dan akhirnya berdampak pada hal negatif. Apakah itu? Yaitu orang bekerja, berusaha supaya berjuara 1 dengan cara menyontek. Orang nyontek, atau enggak kerjasama, saling berbagi jawaban. Supaya entah itu kerjaan PR pelajaran sekolah, maupun juga waktu ujian. Mirisnya, saya melakukan hal yang sama. Saya melakukan hal sama gitu. Semua orang bersaing untuk menjadi terbaik, untuk diakui sebagai yang terpandai. Namun sayangnya, melakukan tindakan yang jahat atau tindakan yang tidak benar untuk keberhasilan yang instan. Akhirnya saya kemudian berada di dalam titik sebuah perenungan ya, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Ketika saya renung masa itu, saya akhirnya mendapati bahwa menjadi pintar tetapi tidak menjadi bijaksana dalam bertindak. Saudara, demikian juga dengan masalah tentang persaingan bahkan perselisihan yang juga terjadi kepada jemaat yang dituliskan kepada Rasul Yakobus pada saat itu, khususnya di teks yang kita baca. Karena itu di bagian awal teks, Yakobus mulai dengan suatu pertanyaan retoris kepada jemaat pada saat itu tentang siapakah yang di antara kamu memenuhi, atau saya bisa bilang dalam bahasa yang lebih sederhananya, yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang yang bijaksana, orang yang berhikmat atau layak menjadi guru. Itu di ayat 13 ya, yang bijak dan berbudi. Saudara, kita mungkin akan berpikir dan bertanya ya, mengapa ya Yakobus mengangkat pertanyaan retoris demikian gitu. Jawabannya kita masih melihat terkait dengan di pasal sebelumnya, masih di pasal 3 di bagian awal, yakni tentang banyak orang-orang yang ingin diakui sebagai lebih tahu, lebih pintar, dan layak untuk disebut sebagai guru. Ternyata dampak ini, persoalan ini akhirnya menimbulkan persaingan dan bahkan perselisihan, yang termasuk di dalamnya adalah perang lidah di antara mereka. Perselisihan ini juga terjadi bukan hanya sekedar di antara mereka, terjadi di dalam 2 golongan yang kita tahu di dalam konteks Yakobus, yaitu golongan kaya dan golongan miskin. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca hari ini tidak hanya berbicara kepada satu golongan, entah itu golongan kaya atau golongan miskin, tetapi ini benar-benar berbicara kepada seluruh golongan, termasuk kepada kita saat ini. Karena itu Yakobus kemudian memberikan penegasan bahwa menjadi orang yang bijak dan berbudi, penuh pengertian atau terpelajar, mereka perlu memiliki cara hidup yang baik. Saudara, kata bijak yang ditekankan dalam bagian ini adalah suatu kebijaksanaan atau teori dan praktik yang didasarkan pada rasa takut kepada Tuhan. Jadi kata bijak di sini tidak hanya sekedar teori dan praktik saja, tapi ini benar-benar didasarkan pada rasa takut akan Tuhan. Jadi seseorang yang dikatakan berhikmat adalah orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan yang baik dan benar, baik itu secara pengetahuan maupun di dalam pengenalannya tentang Allah dan di dalam praktiknya. Kemudian kata berbudi atau penuh dengan pengertian menekankan tentang pengetahuan yang efektif yang dibangun dari pengalaman,
pemahaman, dan kemampuan untuk menghidupi pengetahuan itu. Dengan demikian, Yakobus menegaskan bahwa menjadi orang bijak dan berbudi, penuh pengetahuan, bukan hanya berbicara soal intelektual, soal pengetahuan belaka, tetapi pengetahuan itu didasarkan pada pengenalan dan rasa takut akan Tuhan. Itu yang menjadi hikmat yang hidup, dan menjadi hikmat yang hidup yang relate dengan perilaku atau cara hidup yang nyata lewat perbuatan kita. Lagi-lagi di dalam bagian ini Yakobus menekankan tentang iman yang hidup melalui tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yakobus menegaskan bahwa cara hidup melalui perilaku yang baik dan nyata ini seharusnya juga didasarkan atau lahir dari kelemah lembutan. Kalau Inggrisnya bilang gentleness, atau bisa diartikan rendah hati. Saudara, ketika berbicara tentang rendah hati, sebenarnya seluruh PB kita tahu bahwa Yesus mengajarkan kepada kita orang-orang percaya, hingga kepada Yakobus khususnya ketika mengingatkan kembali jemaat pada saat itu, bahwa kelembutan hati atau rendah hati itu melibatkan tentang pemahaman yang sehat tentang ketidaklayakan kita sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan, di mana hanya karena anugerah Allah saja melalui dirinya Yesus Kristus yang dengan rendah hati datang ke dunia menyelamatkan kita, sehingga kita merasakan kasih Allah. Dan hal inilah yang mendorong kita belajar untuk hidup memiliki kerendahan hati yang sesuai dengan ajaran Kristus dan mengurangi kesombongan yang ada di dalam diri melalui relasi sesama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yakobus kemudian memberi nasihat kepada jemaat pada saat itu yang sedang bersaing, bahkan berselisih, tentang bagaimana cara mereka untuk menjadi orang yang bijaksana dengan memberikan dua perbedaan, yakni tentang orang yang memiliki hikmat dari atas dengan orang yang memiliki hikmat dari dunia. Pertama, mungkin kita melihat dari hikmat yang dari dunia. Apa yang dimaksud dengan seseorang yang memiliki hikmat yang dari dunia? Mari saya mengajak kita memperhatikan di ayat 14 sampai 16. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Oke, sampai situ saja. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa sih yang dimaksud dengan hikmat dunia atau nafsu manusia atau dari setan-setan? Semuanya berujuk kepada hikmat yang sebenarnya tidak berasal dari Tuhan, melainkan hikmat yang berasal dari kehidupan duniawi, kehidupan yang tidak rohani, yang mana yang lebih mengikuti kepada sikap untuk tidak mengikut jalan Tuhan dan bahkan mengikuti jalan dunia, dan bukan hanya kepada sesuatu yang dan duniawi, sesuatu yang tidak rohani, tetapi lebih daripada itu sesuatu yang dari setan-setan yang memberi pengaruh kita untuk hidup di dalam dosa, sehingga hikmat ini menjadi hikmat yang mati. Yakobus kemudian memberikan dua bentuk, Bapak Ibu Saudara, karakter atau sifat hikmat duniawi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah persoalan karakter rasa iri hati, perasaan iri hati. Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, sifat iri hati sebenarnya ini menjadi masalah yang serius. Kita mungkin 2 tahun lalu kita pernah khotbahkan tentang 7 dosa maut mengenai masalah iri hati. Dan bahkan di dalam teks ini Yakobus kembali berbicara tentang persoalan iri hati. Iri hati di sini bukan cuma bicara soal aku iri sama orang, tapi perasaan ini adalah perasaan rasa cemburu yang begitu pahit. Jadi kalau di dalam
bahasa aslinya itu tidak sekedar tulisannya cuma iri hati, tetapi perasaan iri hati yang pahit. Dia tekankan pahitnya. Nah, kecemburuan ini semuanya itu merujuk pada suatu keinginan yang iri, orang-orang iri yang mendambakan hal-hal apa yang tidak ia miliki. Saudara terkasih, terkadang kita mudah untuk menginginkan sesuatu, entah barangkah, atau sesuatu yang kelebihan dari orang di sekitar kita, dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang kita anggap orang itu miliki tapi kita nggak punya dan kita ingin mendapatkannya. Akhirnya itu yang membuat kita menjadi orang yang mudah untuk iri. Saudara, di dalam teks ini iri hati ini juga terjadi pada jemaat saat itu, khususnya bagi mereka yang mengalami masalah lemah secara ekonomi. Mirisnya kecemburuan ini, Bapak Ibu Saudara, kecemburuan, rasa iri karena tidak memiliki, akhirnya menjadi begitu pahit sehingga menghasilkan kebencian kepada orang lain. Rasa iri ini akhirnya berakhir pada rasa benci pada orang lain. Akibatnya hal ini berujung pada tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Kecemburuan jelas berbeda dengan kecemburuan yang masalah yang diangkat oleh Rasul Yakobus, berbeda dengan kecemburuan di dalam karakter Allah sebagai pribadi yang cemburu. Di mana letak bedanya? Perbedaannya adalah kecemburuan Allah didasarkan pada Allah yang mendambakan umatnya yang jelas-jelas adalah miliknya, yang telah berpaling darinya, menyembah berhala lain untuk dibawa kembali, untuk setia ikut dia, untuk menyembah dia. Berbeda dengan konteks yang diangkat oleh masalah yang diangkat, iri hati, kecemburuan yang diangkat oleh Yakobus, yaitu persoalan yang bukan miliknya, tetapi ingin memilikinya. Saking ingin memilikinya sampai sakit hatinya, sampai itu menjadi pahit dan menghasilkan kebencian pada orang lain dan bahkan berdampak pada diri sendiri. Karena itulah di bagian ini Yakobus menegur jemaat agar tidak memiliki perasaan yang iri hati pada orang lain. Janganlah memegahkan iri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih, sifat mementingkan diri sendiri di dalam teks ini selanjutnya ya, setelah masalah pertama tentang karakter iri hati, Yakobus kemudian angkat tentang persoalan mementingkan diri sendiri. Ini bisa diartikan bukan hanya sekedar bicara mementingkan diri sendiri atau sikap egois, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, adalah menyimpan hati yang penuh ambisi untuk bersaing. Kalau di Inggrisnya sebutnya selfish ambition. Bapak Ibu Saudara kasih, selfish ambition ini biasanya terjadi di dalam situasi persaingan politik. Itu biasanya terjadi. Tapi ini yang sedihnya adalah dalam konteks teks yang kita baca ini, selfish ambition ini terjadi di dalam komunitas iman orang-orang percaya pada saat itu, di mana orang-orang berambisi supaya siapa yang layak menjadi pemimpin, siapa yang layak menjadi guru, siapa yang layak menjadi terbaik. Dan selfish ambition ini membawa orang untuk memiliki keinginan hati yang begitu kuat untuk bersaing dengan penuh kemarahan, dengan rasa saling merendahkan, dan bahkan berjuang dengan berbagai cara-cara yang jahat untuk memperoleh kepentingan pribadi mereka. Dan akhirnya itu berdampak pada memecah belah kelompok dan menciptakan penghargaan pribadi sendiri. Karena itulah dampak dari iri hati dan termasuk dengan selfish ambition ini, atau mementingkan diri sendiri yang begitu berambisi, akhirnya menimbulkan kekacauan. Kalau kita lihat selanjutnya ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Atau bisa diartikan sebab di mana ada
iri hati yang pahit, dan selfish ambition. Di situ ada berbagai kekacauan dan segala praktik-praktik jahat. Bapak Ibu Saudara terkasih, akibatnya begini. Seharusnya komunitas Kristen pada saat itu seharusnya menjadi wadah persekutuan, wadah berbagi kasih, wadah membagi perhatian, berganti menjadi wadah perselisihan, wadah membenci, wadah yang saling menyerang. Saya berdoa kiranya itu tidak terjadi di gereja kita. Oleh sebab itulah Rasul Yakobus memberikan jemaat sebuah nasihat, yakni agar mereka tidak hidup menjadi orang iri hati, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tetapi memiliki hidup yang memiliki hikmat yang dari atas. Bapak Ibu Saudara terkasih, perbedaan dengan hikmat dunia dan hikmat yang dari atas adalah jawaban atas ketidakaturan dan kekacauan dalam kehidupan praktik jahat yang didasarkan pada hikmat dunia yang di teks yang kita baca. Hikmat yang dari atas ini akhirnya membawa kita kepada kebijaksanaan yang sejati. Saudara, Yakobus mengangkat kalimat yang dari atas ini yang bisa diartikan sebagai hikmat yang berasal dari Allah, yakni dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat inilah yang layak dan seharusnya menjadi hal yang dicari oleh orang-orang percaya. Sebab hikmat ini datangnya dari surga, dari Allah sendiri. Karena itu dalam ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Tetapi hikmat yang datang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh kasih, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat yang dari atas akhirnya menghasilkan suatu kualitas karakter yang dimulai dengan kemurnian hati dan diakhiri dengan kedamaian. Dalam konteks saat itu, kata murni memiliki arti ketidakbersalahan secara etis dan bebas dari noda atau noda apapun yang menghasilkan kejahatan apapun. Karena itu jika seseorang berhikmat, ia pertama-tama perlu memiliki hati yang murni. Seseorang yang berhikmat adalah seseorang yang memiliki hikmat yang dari atas adalah seseorang yang memiliki hikmat, memiliki kemurnian. Di mana fokus kemurnian itu adalah motivasi yang tidak bercampur dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang jahat, melainkan motivasi ini berfokus pada Tuhan. Sehingga karakter murni ini membawa seseorang memiliki motivasi-motivasi murni lainnya, menghasilkan karakter-karakter moral lainnya, seperti memiliki hati yang penuh cinta akan kedamaian, memiliki kelemah lembutan, menjadi orang yang penurut, menjadi seseorang yang penuh belas kasihan tanpa motivasi yang aneh-aneh, memiliki buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak pura-pura, jujur, tulus, tidak munafik. Hal ini menjadi bukti bahwa seseorang itu bukan hanya memiliki hikmat yang dari atas, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu menjadi ciri bahwa ini adalah seorang Kristen yang sejati. Hasil dari hikmat yang dari atas bukan hanya sekedar membawa orang kepada hidup yang murni di hadapan Tuhan, tetapi menjadi orang yang dapat menghasilkan buah kebenaran yang ditaburkan, yakni buah kedamaian. Dan bukan buah kekacauan, seperti yang di ayat sebelumnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, damai adalah kebalikan dari ambisi yang egois tadi dan perselisihan yang dihasilkannya. Damai telah menjadi salah satu atribut dari orang percaya yang murni. Dengan demikian, warisan dari mereka yang membawa damai daripada menciptakan konflik adalah memanen buah kebenaran
yaitu buah yang berasal dari pendamaian. Itu sendiri yang diberikan Tuhan kepada kita, yang menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Paling tidak ada 2 hal yang ingin saya sharingkan kepada kita. Pertama, seringkali iri hati yang pahit membawa kita pada kebencian yang begitu dalam. Tidak heran hal itu kemudian membawa kita mudah melukai saudara seiman kita, entah itu lewat kata-kata, entah itu lewat sikap kita, atau bahkan perilaku yang jahat, yang jelas melukai juga hati Tuhan. Iri hati yang pahit dapat membuat kita menjadi buta, bawa kebenaran, buta pada kebenaran, dan malah melawan kebenaran itu. Allah tidak ingin kita terjebak pada iri hati. Allah ingin kita hidup di dalam hikmat-Nya yang benar. Seringkali juga kita mungkin merasa kita mudah untuk menyimpan berbagai ambisi pribadi. Ambisi yang mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu. Untuk kita buktikan kepada orang bahwa kita adalah yang terbaik. Tidak jarang ambisi pribadi yang membawa kita menjadi orang yang egois dan mudah berbangga diri. Kita akhirnya mudah bersaing dengan cara yang tidak tepat, cara-cara yang tidak sehat, yang akhirnya memberikan kekacauan. Kita lupa bahwa yang memberikan kita hikmat adalah Allah. Ambisi yang egois pada akhirnya membawa kita lari dari kebenaran Allah. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pertikaian di antara kita, saudara seiman. Karena itu yang kedua, Tuhan ingin kita yang telah memiliki hikmat yang dari atas itu, dengan melahirkan sikap kelemah lembutan atau kerendahan hati, adalah wujud kasih kita kepada Allah melalui sesama. Mari kita belajar kembali menata hati kita untuk terus memiliki motivasi yang benar, motivasi yang kudus, sehingga kita menghasilkan buah-buah dari karakter seseorang yang berhikmat, yang memiliki hati yang lemah lembut, yang memiliki hati yang penurut kepada Tuhan, yang memiliki hati yang penuh belas kasihan, tidak hanya kepada saudara seiman, tetapi kepada siapa saja yang kita temui. Kita menjadi orang yang tidak memihak, menjadi seorang yang tulus, jujur, atau tidak munafik. Dan hikmat yang di atas, yang dari atas, membawa kita untuk belajar menjadi pembawa damai, sehingga Kristus nyata lewat kehadiran kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami bahwa seringkali kami mungkin masih memiliki iri hati yang pahit kepada orang lain, yang akhirnya menimbulkan kebencian. Ampuni kami karena kami seringkali memiliki ambisi yang berlebih, ambisi yang egois yang akhirnya membawa kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan karena kami seringkali menggunakan hikmat-hikmat duniawi, hikmat yang tidak rohani, hikmat yang bahkan berasal dari si jahat, yang akhirnya membawa kami jatuh di dalam dosa dan jauh daripadamu. Ampuni kami Tuhan, tolong kami, supaya kami terus hidup di dalam hikmat-Mu yang benar, hikmat-Mu yang membawa kami kepada kekudusan, kemurnian hati, kepada motivasi benar di dalam mengikut Engkau. Dan bahkan tolong kami Tuhan, tuntun kami melalui hikmat-Mu, supaya kami membawa damai, tidak hanya bagi hati kami, tidak hanya di tengah keluarga kami, tidak hanya di tengah teman-teman kami, tetapi dimanapun Engkau memimpin kami dan menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.